Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati beliau Al-Ustadz Rosyidi Al-Majistir selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum bahasa Arab MTS. Mubasyaratan faqat nanu min firqatis saniyah sanuqaddim anil maqalatina yakni tahtal mawdu' prinsip, komponen dan jenis kurikulum. Mubasyaratan faqat fi hadil fursah sa'idah. Kami akan langsung saja mempresentasikan makalah kami, yakni yang pertama tentang prinsip kurikulum yang akan saya jelaskan pribadi. Kemudian yang kedua, materi komponen kurikulum akan dijelaskan oleh saudari Marsha Nabila. Yang terakhir yakni tentang jenis kurikulum yang akan dijelaskan oleh saudara Fathul Hakim. Langsung saja untuk prinsip kurikulum. Mungkin di sini kami memilih mengambil materi dari pendapat para ahli yang kemudian kami simpulkan menjadi sebuah materi kami. Yang pertama yakni mengenai prinsip kurikulum, ada yang di sini Nana Syaudi Sukmadinata yang mengumumkan kurikulum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni kurikulum prinsip kurikulum umum dan prinsip kurikulum khusus. Yang pertama yakni prinsip kurikulum umum, yakni terdapat 5, yakni ada relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas. Yang kedua kemudian ada prinsip kurikulum khusus, yakni ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajaran, dan yang terakhir ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Kemudian yang kedua ada Asep Heri Hermawan dan kawan-kawan. Di sini beliau mengemukakan prinsip kurikulum itu menjadi 5 bagian. Yakni yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum yang lain, yakni seperti adanya tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Kemudian yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yakni yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yakni dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian yang keempat ada prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya dengan secara optimal, cepat, tepat, dan sehingga hasilnya itu memadai. Kemudian yang terakhir ada prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir atau tidak berguna lah, dan baik secara kualitas maupun kuantitas gitu. Kemudian untuk materi selanjutnya yakni kedua mengenai komponen kurikulum yang akan dijelaskan oleh saudari Marsha Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Komponen kurikulum adalah salah satu alat tertulis yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan di daerah atau negara tertentu. Kurikulum memiliki beberapa komponen, terdiri dari 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi, komponen proses, dan evaluasi. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Salah satu pakar kurikulum Indonesia yang bernama Sukmadinata mengutarakan bahwa tujuan pendidikan diarahkan untuk mencapai suatu kehidupan yang demokratis, yaitu sebagai cara hidup atau way of life. Maka dapat dikatakan bahwa rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Salah satu pakar kurikulum
Hamalik mengutarakan bahwa implikasi tujuan adalah sebagai yang pertama, yaitu suatu pengertian tentang arah atau sasaran bagi setiap orang yang tertarik dengan proses pendidikan. Yang kedua yaitu basis perencanaan kurikulum harus yang rasional dan logis. Yang terakhir yaitu memberikan suatu basis untuk penilaian siswa. Dengan demikian, komponen tujuan merupakan langkah strategis dalam mengakomodasi nilai-nilai yang dimiliki dan diamalkan oleh suatu kumpulan masyarakat dan menjadi acuan dalam hal pencapaian pendidikan yang direncanakan. Yang kedua yaitu komponen isi. Konten atau isi kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di mana kurikulum itu akan dikembangkan. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut tingkat kompetensi dan kompetensi inti sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya yaitu komponen proses. Implementasi dapat diartikan sebagai proses mewujudkan konsep atau teori menjadi pelaksanaan. Pakar kurikulum Fulan mendefinisikan implementation is the process of putting into practice an idea, program, or set of activities new to the people attempting or expected to change. Dalam hal ini, implementasi tidak hanya mempengaruhi guru saja. Pihak yang menginginkan perubahan dan tertarik dengan suatu inovasi juga turut diharapkan memberikan reaksi terhadap setiap perubahan dalam hal implementasi kurikulum. Neil Gross mendefinisikan keberhasilan dan kegagalan suatu perubahan dalam suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan pemimpin untuk mendorong stafnya menghadapi suatu perubahan. Pemimpin harus mengerti bahwa individu harus dirubah sebelum merubah sebuah organisasi di mana individu itu berada. Lalu yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Evaluasi merupakan cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu implementasi kurikulum. Seperti yang ditekankan oleh pakar kurikulum Miller dan Seller bahwa evaluasi kurikulum perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk perbaikan-perbaikan di sekolah. Evaluasi memiliki peran untuk menentukan apakah suatu kurikulum perlu diteruskan atau tidak. Lalu selanjutnya ada pakar kurikulum Sukmadinata menyatakan bahwa evaluasi kurikulum minimal berkenaan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu moral judgment, yang kedua yaitu penentuan keputusan, dan yang terakhir yaitu konsensus nilai. Dengan demikian, evaluasi dan penilaian pengambilan keputusan dalam pendidikan dan kurikulum terdiri dari guru, orang tua, murid, serta kepala sekolah, pengembang kurikulum, birokrat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Untuk memahami evaluasi dalam dunia pendidikan, kita harus memahami perbedaan antara produk evaluasi dan proses evaluasi. Pakar kurikulum Prin memaparkan perbedaan keduanya sebagai berikut. Produk evaluasi berfokus pada penilaian terhadap kemampuan siswa dalam menguasai berbagai kemampuan. Contoh dari produk evaluasi adalah raport yang dikeluarkan oleh sekolah untuk siswa. Dan proses evaluasi adalah rangkaian kegiatan dalam menilai berbagai aspek di luar siswa. Baik, setelah tadi dijelaskan oleh teman-teman tentang komponen kurikulum, prinsip kurikulum, serta kerangka kurikulum, setelah ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kurikulum. Baik, yang kalau dilihat dari segi pandang guru atau pengajar pembimbing, kurikulum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu open kurikulum, terus yang kedua closed kurikulum, yang ketiga guides kurikulum. Oke, baik. Yang pertama yaitu open kurikulum, yaitu kurikulum terpisah. Yaitu open kurikulum itu kurikulum terbuka seperti itu ya. Jadi guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum dengan kemampuannya seperti itu ya. Mungkin guru dalam mengajarnya menggunakan bahasa Arab seperti itu ketika materinya tentang nahwu atau sorof seperti itu. Terus lanjut dengan kurikulum tertutup atau closed kurikulum, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan ya secara pasti mengenai tujuannya,
materinya, metodenya, serta evaluasinya, sehingga guru hanya tinggal melaksanakan saja. Biasanya kita melihat kurikulum ini di sekolah-sekolah yang negeri seperti itu ya, seperti SMA, MTS dan SMP, SD seperti itu. Dan ada GWIC kurikulum terbimbing. Jadi kurikulum ini yaitu setengah terbuka dan setengah tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulumnya. Nah, akan tetapi guru masih bisa atau masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam segi teks seperti itu ya. Terus lanjut dengan menurut Nation. Jadi di sini aja menurut pengajar dan Nation itu ada 3 juga. Yaitu yang pertama spirit kurikulum atau kurikulum terbuka, terus yang kedua ada kurikulum korelatif, correlate kurikulum, yang ketiga ada kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Baik, jadi kalau kita melihat kurikulum yang pertama yaitu spirit kurikulum atau kurikulum terpisah, yakni jenis kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dan data-data yang ada di dalam mata pelajaran terpisah atau masing-masing. Terbentuk spirit kurikulum ini berlandasan pada pengalaman dan juga budaya. Nah, kalau kita melihat kurikulum terpisah ini, biasanya kita bisa membedakan atau mengetahui bahwa kurikulum itu ada banyak, seperti halnya ada kurikulum nasional itu Kurtila seperti itu ya. Terus kalau kita melihat di pondok-pondok lain ada yang namanya KMI seperti itu. KMI itu Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang mana kurikulum itu terdapat atau bersistemkan selayaknya kayak kita itu kuliah seperti itu. Cara berpakaiannya, cara mindsetnya itu seperti kita berkuliah. Padahal itu sistem KMI atau setara dengan SMA seperti itu, SMA. Terus kita lanjut yaitu yang kedua ada correlate kurikulum atau kurikulum korelatif. Jadi kurikulum korelatif ini kurikulum menghubungkan antara satu pelajaran ke pelajaran yang lainnya. Seperti layaknya kalau kita di SMA biasanya kita melihat kurikulum ini dalam pelajaran fisika, IPA ya, fisika IPA. Kalau di dalam pondok biasanya kita melihat atau belajar tentang nahwu dan sorof, itu bergabungan. Kalau ada lagi dengan mahfuzat bertemu dengan mutolaah. Di situ sebenarnya ada hubungan antara satu dengan lainnya seperti itu. Nah, lanjut kita ya ke yang terakhir, yaitu ada integrate kurikulum, yaitu kurikulum terpadu. Dalam kurikulum ini yaitu bahan ajarnya diberikan secara terpadu, seperti contohnya IPS. Terus jadi yang merupakan terpadu dari mata pelajaran ekonomi, sosial, geografi dan sejarah seperti itu. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu tentang kurikulum, tentang ada komponen, ada jenis-jenis, ada kerangka seperti itu ya, dan konsep kurikulum juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukron astafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.